Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Firmansyah, NPM 1815310576, kelas semester 6 reguler 2, klaster 2 KID. Prodi Manajemen Fakultas Sains Universitas Pancabudi. Saya akan menjelaskan makalah saya tentang PT Karya Anak Bangsa atau yang sering kita sebut dengan Gojek. Ini kata pengantarnya. Ini daftar isinya. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Kemajuan di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet, pelaku bisnis tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Bahkan, sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi telah disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Hal tersebut mengubah abad informasi menjadi abad internet. Penggunaan internet dalam bisnis dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi, strategi bisnis, dan seperti elektronik, bisnis, pemasaran, penjualan, dan pelayanan dan pelanggan. Teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetensi tersebut adalah perusahaan yang mengimplementasikan teknologi dan informasi dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal yang meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk adalah dengan menggunakan e-bisnis untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dengan menggunakan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan, masyarakat, pemerintah akan ikut berperan. Dengan semakin matangnya teknologi internet dan WhatsApp, teknologi ini meningkatkan kemampuan perusahaan yang canggih dalam hal komunikasi bisnis, dalam hal kemampuan berbagi informasi. Selain itu, sumber daya yang bernilai. Elektronik bisnis atau e-bisnis adalah pengguna internet untuk jaringan memperdayakan proses bisnis. Perdagangan elektronik, komunikasi, organisasi, dan kolaborasi dalam perusahaan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. E-bisnis memanfaatkan internet dan extranet dan jaringan lain mendukung. Maka diperlukan untuk membangun sebuah aplikasi barang secara online, salah satunya perusahaan PT Gojek Indonesia, karena aplikasi ini dapat dijangkau mudah oleh teknologi aplikasi. Pengajuan informasi yang dilakukan secara online dan berjalan secara maksimal menguntungkan berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, agar dapat menyampaikan segala informasi kepada produsen dengan lebih mudah dan cepat, serta dalam melakukan promosi dengan jangkauan yang lebih luas, diharapkan pada Gojek Online dapat memperoleh informasi tentang barang yang terdapat dari konsumen dengan lebih cepat, efektif, efisien, serta dapat mempermudah produsen dalam memesan barang dan konsumen. 2. Rumus masalah. A. Bagaimana sejarah PT Karya Anak Bangsa didirikan? B. Bagaimana sistem pendanaan PT Karya Anak Bangsa? C. Bagaimana proses terjadinya uang elektronik atau GoPay? D. Bagaimana proses terjalinnya kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara? E. Bagaimana sistem pendapatan para mitra Gojek atau driver? 3. Tujuan masalah. A. Menyelesaikan tugas makalah. B. Untuk mengetahui sejarah PT Karya Anak Bangsa didirikan. C. Untuk mengetahui sistem pendanaan PT Karya Anak Bangsa. D. Mengetahui terjadinya uang elektronik Gojek atau GoPay. E. Mengetahui kerjasama dengan negara-negara Asia. F. Mengetahui sistem pendapatan para mitra kerja Gojek atau driver. 4. Manfaat. Kita dapat mengetahui sejarah perkembangan PT Karya Anak Bangsa di dunia transportasi online. Dengan adanya pembahasan seperti ini, kita dapat menginspirasi diri kita sendiri untuk lebih jeli dan berusaha dalam membuka usaha kita. Dapat belajar dari seorang pemuda yaitu Bapak Nadi Karim yang merupakan seorang manajer editor Zalora Indonesia yang
tipu dan jeli dalam membuka usaha sehingga pemilik PT Karya Anak Bangsa dan mampu menjadikan sebuah perusahaan yang sukses. Bab 2. Pembahasan sejarah PT Karya Anak Bangsa didirikan. Inspirasi Nadiem Karim untuk membuat sebuah inovasi baru di bidang transportasi umum muncul ketika dirinya harus setiap hari kesusahan menebus kemacetan di kota Jakarta menggunakan ojek tradisional. Kala itu, Nadiem Karim yang masih bekerja sebagai manajer editor Gelora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku masih sering mengalami kendala dalam menemukan transportasi untuk mengantarkan berangkat bekerja dan pulang ke rumah. Berawal dari permasalahan tersebut, Bapak Nadiem pun akhirnya tergugah untuk mencari sebuah solusi baru di bidang transportasi darat, ojek. Akhirnya ia menemukan solusi tersebut dan mendirikan Gojek Indonesia yang mampu merupakan pembaruan dari layanan Gojek tradisional dengan sentuhan canggih teknologi digital. Berdasarkan pengalamannya setiap hari memakai jasa layanan transportasi Gojek tradisional, Bapak Nadiem Karim dapat menarik kesimpulan bahwa sebagian besar waktu dihabiskan oleh para tukang Gojek untuk menunggu penumpang yang datang ingin menggunakan jasa mereka. Namun, dengan sentuhan teknologi digital, jasa layanan tukang ojek dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, terlebih saat ini di dunia digital peran yang vital bagi seluruh lapisan masyarakat. Harapan dengan mengaplikasi teknologi layanan ojek online, siapapun kini bisa menggunakan jasa ojek, mulai dari orang dewasa hingga kaum milenial. Siapapun bisa mengakses layanan ojek online tanpa terbatas oleh sekat ruang dan waktu. Alhasil dengan begini, pendapat para tukang ojek dapat bertambah secara signifikan. Akhirnya berangkat dari kesadaran akan permasalahan dan solusi dapat dihadirkan. Bapak Nadiem Karim menjadi semakin semangat menyelesaikan gagasan tersebut. Adapun gagasan tersebut adalah konsep dasar dari kehadiran Gojek Indonesia, di mana teknologi yang mampu dikembangkan dan digunakan untuk menghubungkan tukang ojek dengan para penumpang. Sedangkan di sisi driver ojek online, mereka bisa terbantu mendapatkan pendapatan yang jauh lebih banyak karena pekerjaan mereka kini dapat dijangkau oleh siapa saja dan di mana saja. Kemudian, perusahaan dan aplikasi Gojek Indonesia resmi diluncurkan pada masyarakat pada tanggal 13 Oktober tahun 2010. Saat itu, Gojek Indonesia memiliki sekitar 20 driver ojek online dan pemesanan sangat sederhana melalui sistem call center. Jadi di awal kemunculannya, Anda tidak bisa langsung memesan layanan Gojek menggunakan aplikasi seperti saat ini. Untuk memesan layanan ojek online, Anda akan diarahkan ke layanan call center 24 jam. Cara ini pun sangat tergolong agak rumit untuk dilakukan. Namun, berselang 4 tahun kemudian, di tahun 2014, dibantu dengan semakin meroketnya perusahaan transportasi Uber di Indonesia, Bapak Nadiem Karim pun selalu berlaku pendiri dan mendapatkan tawaran investasi yang cukup besar. Di sanalah perusahaan Gojek Indonesia semakin berkembang. Hingga puncaknya di tahun 2015, tepatnya pada bulan Januari, Gojek Indonesia akhirnya dapat dibentuk software atau aplikasi yang dapat diinstal pada sebuah jenis gadget milik masyarakat. Semua aplikasi berbasis Android dan iOS ini otomatis menggeser perannya call center sebagai pusat pemesanan Gojek Indonesia. Pemesanan jasa Gojek Indonesia via aplikasi sangat disambut oleh masyarakat Indonesia. Sebab siapa saja kini dapat memesan jasa antar transportasi atau mengantar barang dan makanan semudah mengeklik aplikasi saja. Selain itu, harga layanan Gojek pun sangat terjangkau hingga 10.000 saja. 2. Pendanaan PT Karya Anak Bangsa. Gojek pertama kali mendapat kucuran dana dari NSI Ventures pada Juni 2015 dengan besaran dana yang tidak dipublikasikan. Pada Oktober 2015, Gojek kembali mendapat kucuran dana, kali ini dari Square Capital dan DST Global yang juga tidak disebutkan jumlahnya.
Pada Agustus 2016, Gojek secara resmi mengumumkan pendanaan senilai 550 juta AS dolar sekitar 7,2 triliun dari KKR, Warburg Pincus, Parallel Capital, dan Capital Group Private Markets, dan investor-investor sebelumnya. Dengan adanya pendanaan tersebut, Gojek secara resmi berstatus sebagai unicorn pertama di Indonesia, yaitu startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar AS dolar. Pada saat itu, polisi Gojek telah mencapai 1,3 miliar AS dolar, sekitar 17 triliun. Pada Januari 2018, Google melalui situs blognya resmi mengumumkan bahwa mereka telah memberikan pendanaan untuk Gojek. Ini merupakan investasi pertama Google kepada startup di Asia. Kucuran dana tersebut bagian dari seri perdanaan yang diikuti oleh Tencent, JD, Temasek, dan Meituan Dianping yang mencapai angka 1,2 AS dolar sekitar 16 triliun. Dalam pengumumannya, Google tidak merinci besaran jumlah investasinya kepada Gojek, namun sebuah sumber dari Reuters menyebutkan total sekitar 100 juta AS dolar, sekitar 1,3 triliun. Tidak lama setelah Google, pada 12 Februari 2018, Astra International yang merupakan salah satu perusahaan otomotif nasional mengumumkan investasinya kepada Gojek senilai 150 juta AS dolar atau sekitar 2 triliun. Suntikan dana tersebut merupakan investasi terbesar sepanjang sejarah Astra di sektor digital. Pada hari yang sama, Jarum Group melalui PT Global Digital Niaga atau GDN yang merupakan anak usaha perusahaan modal venture Global Digital Proma atau GDP milik Jarum juga mengumumkan investasinya kepada Gojek. Dalam pengumuman tersebut, GDN tidak bersedia mengungkapkan bahwa berapa dana yang mereka investasikan ke Gojek. Pada Juni 2020, Facebook dan PayPal turut berpartisipasi memberikan pendanaan untuk Gojek. 3. Proses uang elektronik Gojek atau GoPay. Pada saat munculnya Gojek tahun 2010, pembayaran Gojek hanya bisa dilakukan hanya menggunakan uang secara tunai, tapi tidak habis berinovasi memperbaiki sistem dan memperkembangkan aplikasi mereka. Gojek tidak ingin berhenti hanya sebagai perusahaan transportasi berbasis daring, namun bertransformasi sebagai sebuah perusahaan finansial teknologi atau fintech melalui GoPay. Pada akhir tahun 2016, Gojek mengakuisisi Ponseply, sebuah perusahaan keuangan milik MF Komersi yang telah memiliki lisensi uang elektronik atau e-money dari Bank Indonesia. Gojek membutuhkan lisensi tersebut guna mengembangkan GoPay yang telah mereka kembangkan untuk menjadi e-money. Pada 15 Desember 2017, Gojek mengumumkan akuisisinya terhadap 3 perusahaan finansial teknologi, yaitu Kartuku, Mintras, dan Mapan, untuk mendukung ekspansi GoPay di luar ekosistem. Kartuku merupakan sebuah perusahaan memproses pihak ketiga atau transfer processor atau TPP dan penyedia layanan pembayaran PSP. Kartuku telah mengoperasikan lebih dari 150.000 pembayaran di gerai luring offline dan telah bekerja sama dengan 9 bank. Kurir ini akan difokuskan untuk pengembangan penggunaan secara luring. Mintras adalah salah satu perusahaan penyedia jasa memproses pembayaran secara daring yang telah menjalani kemitraan dengan bank-bank Indonesia, maskapai penerbangan, retail komersial, dan perusahaan-perusahaan fintech. Sementara Mapan adalah jaringan layanan keuangan berbasis komunikasi yang memungkinkan penggunaan mencicil barang yang muncul ingin beli dalam katalog barang arisan Mapan. Mapan yang telah tersedia di 100 kota tersebut difokuskan oleh Gojek untuk mengakselerasi inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan atau unbanked. 4. Memproses menjalankan kerjasama di Asia Tenggara.
Pada 24 Mei 2018, Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Gojek mengaku menyiapkan dana sebesar 500 juta AS dolar atau sekitar 7, triliun untuk meluaskan langkah tersebut. Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Juni 2018, Gojek memperkenalkan GoPet di Vietnam dan Get di Thailand sebagai bagian dari ekspansi. Selain tidak menggunakan nama merek yang seperti yang dilakukan Uber atau Grab, Gojek juga lebih memilih menggandeng tim lokal yang menjalankan layanan di luar negeri dan memberi kekuatan penuh untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Namun, mereka tetap mendapatkan dukungan teknologi, pengetahuan profesional, dan pendanaan dari Gojek. Sementara itu, kedua perusahaan tersebut berperan memberikan pengetahuan tentang kondisi pasar lokal. Pada 12 September 2018, GoPet secara resmi diluncurkan di Vietnam setelah sebelumnya mulai beroperasi di kota Ho Chi Minh sejak 1 Agustus 2018. Pemulihan Vietnam sebagai negara pertama dari rencana ekspansi Gojek bukannya tanpa alasan. Negara ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu sekitar 107 juta orang, dengan penetrasi internetnya sekitar 54%. GoPet dipimpin oleh Dun Nguyen yang pernah bekerja pada Uber sebagai international launcher untuk membantu melakukan riset pasar, menjalani kemitraan, analitik pasokan, integrasi pembayaran, hubungan masyarakat, dan rekrutmen. Setelah sukses di Vietnam dan di Thailand, Gojek mulai memasuki pangsa pasar Singapura. Secara resmi, Gojek memulai debutnya di Singapura pada tanggal 29 November 2018 dalam versi beta di wilayah terbatas yang mencakup Central Business District, Jurong East, Punggol, Ang Mo Kio, dan Sentosa. Pada tanggal 10 Januari 2019, Gojek resmi beroperasi secara menyeluruh di wilayah Singapura. Di sana Gojek tidak menjalankan layanan Grab lantaran pemerintah Singapura tidak mengizinkan penggunaan sepeda motor untuk transportasi umum. Hingga akhir tahun 2019, Singapura merupakan pasar terbesar Gojek setelah Indonesia, melayani lebih dari 30 juta perjalanan sejak memasuki negara tersebut. 5. Sistem pendapatan driver Gojek. Driver Gojek memiliki potongan 20% setiap mendapatkan orderan yang langsung dipotong oleh pihak kantor, dan Gojek juga memiliki skala poin target poin karena memiliki bonus yang cukup besar. A. Poin Goret 1. B. Poin GoPut 1,5. Poin GoSend 1,5. Poin GoShop 1,5. Poin GoMart 1. Poin GoMart 1,5. Poin GoCar 1. 1. Sistem gaji driver tahun 2010 sampai 2019. Pada tahun 2010 sampai 2019, Gojek menggunakan skala game 34 dengan jam kerja 00 WIB sampai 23.59 WIB. A. Poin 10 bonusnya 15.000. B. Poinnya dengan 16 poinnya 20.000. C. Poin 22 bonusnya 40.000. Poinnya 28 bonusnya 45.000. E. Poinnya 34 bonusnya 30.000. 2. Sistem gaji driver Gojek tahun 2020. Pada tahun 2020, Gojek memiliki perubahan dalam sistem gaji para driver Gojek online dengan skala perataan pendapatan. Yang dimaksud dengan perataan pendapatan, setiap mendapatkan poin 12 apabila pendapatan kurang dari 110.000, pihak Gojek akan menambahkan. Tapi apabila poin 12 pendapatan sudah lewat 110.000, pihak Gojek tidak akan menambahkan pendapatannya dengan jam kerja 8.00 sampai 20.00. 3. Sistem gaji driver Gojek tahun 2021. Pada tahun 2021, pihak Gojek melakukan perubahan kembali pada mitra driver Gojeknya dengan skala worst. Dengan kategori A, basic merupakan worst paling rendah. B. Silver harus mengumpulkan poin sebanyak 36 poin selama 1 bulan dan memiliki cashback belanja 50.000. C. Gold
harus mengumpulkan poin sebanyak 45 poin selama 1 bulan, memiliki voucher cashback 100.000. D. Platinum harus mengumpulkan poin sebanyak 55 poin selama 1 bulan, memiliki voucher cashback belanja 150.000. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Perusahaan dan aplikasi Gojek Indonesia resmi diluncurkan ke masyarakat pada tanggal 13 Oktober 2010. Pada saat itu, Gojek Indonesia memiliki 20 driver Gojek online dan memesan yang sangat sederhana melalui sistem call center. Didirikan oleh Bapak Nadiem Karim yang saat itu sering menggunakan transportasi Gojek tradisional untuk menebus kemacetan di kota Jakarta dan sering mengalami kesulitan untuk mencari driver ojek tradisional. Dikarenakan harus ke pangkalan Gojek tradisional jika ingin menggunakan jasa ojek tradisional, banyak para ojek tradisional membuang waktu dengan menunggu di pangkalan mereka, sedangkan banyak para konsumen yang ingin menggunakan jasa mereka tetapi harus kesulitan untuk berjalan ke pangkalan Gojek tradisional yang harus menempuh jarak yang jauh. Sehingga Bapak Nadiem Karim mempunyai ide untuk membuat sebuah aplikasi dengan kecanggihan teknologi pada saat ini untuk membantu para driver ojek tradisional agar tidak membuang waktu mereka yang sia-sia dan untuk menambah penghasilan para ojek online, dan terbentuklah aplikasi ojek online. Aplikasi ojek online diterima dengan baik di kalangan masyarakat yang sangat membantu mereka sehingga banyak peminat Gojek online pada saat itu. Tetapi harus mengalami kendala, yaitu pemesanan. Pada saat itu sangat sulit karena harus berhubungan dengan call center Gojek. Siap itu harus menunggu untuk mendapatkan driver karena pada saat itu driver sangat terbatas. Gojek pun terus berinovasi dengan berkembangnya konsumen yang harus terus bertambah. Banyak investor yang ingin bekerja sama dengan Gojek Online agar terus memperbaiki sistem dan pendanaan mereka. Untuk pertama kali Gojek dapat pendanaan pada tahun 2015. Pada bulan Juli, Gojek dapat kucuran dana dari NSI. Pada Oktober 2015, Gojek dapat kembali kucuran dana dari Square Capital dan DST Global. Pada tahun Agustus 2016, Gojek dapat pendanaan dari KKR, Warburg Pincus, Parallon Capital, dan Capital Group Prepaid Markets. Pada tahun Januari 2018, Gojek bekerja sama dengan Google. 12 Februari 2018, Gojek kembali kerjasama dengan Astra International. Pada Juni 2020, Facebook dan PayPal turut berpartisipasi memberikan pendanaan untuk Gojek. Pada saat munculnya Gojek tahun 2010, pembayaran Gojek hanya bisa dilakukan hanya menggunakan uang secara tunai. Tetapi Gojek tidak habis berinovasi memperbaiki sistem dan memperkembangkan aplikasi mereka. Gojek tidak ingin berhenti hanya sebagai perusahaan transportasi berbasis daring, namun bertransportasi sebagai sebuah perusahaan finansial teknologi atau fintech melalui GoPay. Pada tahun 2016, Gojek mengakuisisi Ponseply, sebuah perusahaan keuangan milik MP Komersial yang telah memiliki lisensi uang elektronik dari Bank Indonesia. Gojek membutuhkan lisensi tersebut pada mengembangkan GoPay yang telah mereka kembangkan untuk menjadi e-money. Pada 15 Desember 2017, Gojek mengumumkan akuisisinya terhadap 3 perusahaan finansial teknologi, yaitu Kartuku, Interest, dan Mapan, untuk mendukung ekspansi GoPay di luar ekosistem Gojek. Gojek terus melakukan inovasi dan berkembang pesat berusaha menjadi sebuah perusahaan yang besar dan berani untuk melebarkan langkah perusahaan di Asia Tenggara. Pada 24 Mei, Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke 4 negara Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Driver Gojek memiliki potongan 20% setiap mendapatkan orderan langsung dan dipotong langsung oleh pihak kantor. Gojek juga memiliki skala poin dan target poin karena memiliki bonus yang cukup besar. A. Poin Goret 1, B. Poin GoPut 1,5, C. Poin GoSend 1,5, D. Poin GoShop 1,5, E. Poin GoMart 1, F. Poin GoMed 1,5, G. Poin GoCar 1. 1. Sistem gaji driver 2010-2019. Pada tahun 2010-2019, Gojek menggunakan skala game 34 dengan jam kerja 00 WIB sampai 23.59 WIB.
Poin 10 bonus 15.000. Poin 16 dengan bonus 20.000. Poin 22 dengan bonus 40.000. Poin 28 dengan bonus 45.000. Poin 34 dengan bonus 30.000. 2. Sistem gaji driver Gojek tahun 2020. Pada tahun 2020, Gojek memiliki perubahan dalam sistem gaji para driver Gojek online dengan skala perataan pendapatan yang dimaksud dengan perataan pendapatan setiap mendapatkan poin 12 apabila pendapatan kurang dari 110 pihak Gojek akan menambahkannya. Tapi apabila poin 12 pendapatannya sudah lewat dari 110.000, pihak Gojek tidak akan menambahkan pendapatannya dengan jam kerja 8.00 sampai 20.00 WIB. 3. Sistem gaji driver Gojek tahun 2021. Pada tahun 2021, pihak Gojek melakukan perubahan kembali buat para mitra driver Gojek dengan skala Word dengan kategori A. Basic merupakan Word paling rendah. B. Sleeper harus mengumpulkan poin sebanyak 36 poin selama 1 bulan, memiliki cashback belanja 50.000. C. Gold harus mengumpulkan poin sebanyak 45 poin selama 1 bulan, memiliki voucher cashback 100.000. D. Platinum mengumpulkan poin sebanyak 55 poin selama 1 bulan, memiliki voucher cashback belanja 150.000. Saran, pembuatan makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan sumber yang kami peroleh, sehingga isi dari makalah ini masih bersifat umum. Oleh karena itu, kami harapkan agar pembaca bisa mencari sumber yang lain guna membandingkan dengan pembahasan yang kami buat, guna mengkoreksi bila terjadi kesalahan dalam pembuatan makalah. Sekianlah makalah saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.